Cuma Nikita Mirzani yang berani bilang kalau ada pria dengan cara di pengajian Ustadz Hanan Attaqi. Kalau lu tuh salah, kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lu bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan, ya. Enggak gitu konsepnya, Wanda Hara. Yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Terus kalau ada yang bilang, pasti dia udah dikasih tahu sama circle-nya, apalagi Gigi, apalagi Sandi dan lain-lain. Gak mungkin Wanda Hara itu gak ngedengerin mereka, guys. Karena Wanda Hara itu masih miskin. Ya, kerjanya cari duitnya sama mereka. Gak mungkin tiba-tiba dia ngebantu. Kecuali Wanda Hara kalau mau liburan beli tiket sendiri, atau dia udah punya private jet, hidupnya udah enak, mungkin dia bisa ngebantu. Tapi kalau untuk urusan ini dia gak mungkin ngebantu, say. Dia mau gak dapet job Wanda Hara. Ayah Thorik tidak mengizinkan Alia untuk mencium tangannya, katanya bukan muhrim. Ini Abi mau salam sama dia, tapi syariat nggak membenarkan sekarang. Tuhan nggak benarkan Abi salam sekarang. Jadi Satu-satunya perempuan yang bukan muhrim yang bisa salam adalah menantu. Jadi mertua pun nggak boleh, besan nggak boleh, anak besan juga nggak boleh. Tapi yang bisa salam sama Abi itu adalah menantu. Mami juga gitu. Ini dijauhin, nggak boleh dekat-dekat. Nanti ya. Thorik dan Alia tidak memakai jasa Ivan Gunawan untuk membuat gaun pengantinnya loh. Ditawarin juga enggak, diminta tolong juga enggak. Saya mau Fuji teleponan tiap hari juga enggak. Ya kan? Yang saya tahu cuman Thorik itu haji umur 2 bulan. Yang lain saya nggak tahu. Iya benar. Iya kan? Aku sama Reza Harta Mafia itu klien aku dari 20 tahun yang lalu, ya kan? Maksud aku menikah, bikin baju, semua itu kan ada pilihannya masing-masing. Betul. Ada konsepnya masing-masing, Iya. gitu kan. Kadang net itu semuanya digabung-gabungin, padahal nggak ada, ditawarin juga kagak gue. Enggak. Itu ngasal banget ya ngomongnya. Pendapat Roy Kiyoshi tentang Hart Gumai. Hart Gumai suka membuat sensasi. Seorang Hart Gumai itu adalah orang yang cari sensasi. Oh. Dan aku ngerasa, ini maaf aja ya, ini cuma opini aku aja. Jadi Polisi gagal meyakinkan hakim bahwa Peggy Setiawan adalah tersangka dalam kasus Pinang. Gugatan Peggy Setiawan oleh Pak Mokhtar dan kawan-kawan itu diterima. Artinya kalau diterima, berarti kan status tersangkanya gugur. Tersangkanya gugur, ya. Dengan kata lain, Polda Jabar ini kan gagal meyakinkan hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka itu adalah sah adanya. Tidak. Peradilan itu adalah sidang untuk menentukan apakah sah atau tidak. Administrasi. Saya mau tanya ke situ. Administrasi, jadi hukum acara. Ya. Jadi bukan bicara materi tentang perbuatan pidananya, gugatan Peggy Setiawan. Ini alasan kenapa Nikita Mirzani bilang jangan pilih Marcel Widianto untuk menjadi wali kota Tangsel. Itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah nonton dari pekerjaan, dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Marcel Widianto itu namanya sudah turun merosot gara-gara attitude-nya sendiri dan gak tahu diri. Ini menurut orang-orang yang penting sama dia dan menurut kru yang ada di stasiun TV. Ya, dan itu juga gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri, betapa banyak orang-orang yang benci sama dia karena sifat gak tahu dirinya sama bad attitude-nya. Padahal dia bukan siapa-siapa, apalagi namanya sekarang udah merosot. Raffi Ahmad waktu memposting Marcel Widianto aja sampai menutup kolom komentarnya. Tangsel
pansel. Itu sangat tidak masuk akal. Banyak banget anak-anak muda di berbagai macam partai, kader-kadernya yang lebih bagus, yang lebih pinter, yang lebih berhak, bukan Marcel Widianto. Ya, sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Marcel Widianto, ngeposting dia aja tutup komen. Berarti kenapa? Itu kan tanda tanya besar. Kenapa harus ditutup komennya? Ya kan? Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga, aduh gimana sih? Tapi ya udahlah, terserah. Mudah-mudahan setelah Titi ini keluar, ya Partai Gerindra bisa memilih lagi kadernya untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Ini alasan kenapa Marcel Widianto dikeluarkan dari line up Jambore. Aman jadi. Gue udah ngomong ke Marcel, jelek lu. Itu apa awalnya? Nggak Marcel, itu beneran. Karena ada logo partai awal-awal nih. Dia pasti beneran. Oh yaudah, kita fair nih ya. Ketika lu memang beneran dicalonin, sangat Indo nggak pernah mau maksa lu buat membunuh impian politik lah, kurang lebih gitu lah. Kan kita masing-masing orang bebas berpendapat, berpolitik dan sebagainya kan. Menurut undang-undang juga gitu. Jadi yang penting pada saat ada event, kalau itu berdekatan dengan kayak semacam masa kampanye apa gue nggak bisa nampilin lu karena nggak akan etis walaupun di mana Jogja gitu kan. Nah setelah itu keluar info Marcel beneran menyalonin. Nah jadi gara-gara itu aja. Itu alasan pertama. Pas gue lihat dia calon, alasan kedua pas gue nonton kontenan di Kita Mirzani. Gimana mau jadi pemimpin Tangerang Selatan kalau dia aja nggak bisa bangun pagi dan masih punya hutang? Marcel Widianto. Wih, Pak, gede banget, Pak. Apanya gede? Kutunya. Weh, Marcel Widianto nih orang yang paling sering katanya gue berjasa buat hidup dia. Sama sekali enggak, dia berjasa karena kerja kerasnya dia sendiri. Naik banget tuh. Guys, jangan kekecoh. Naik dulu. Marcel ini orang yang paling susah bangun pagi. Jadi kalau kerjaan pagi, ini kebetulan manajernya Marcel ini kan adek gue. Adek gue tuh sampai masang alarm, kagak mempan juga, nyuruh dia nyiapin alarm, kagak bisa juga. Sampai adek gue nyuruh adeknya Marcel buat bangunin Marcel kalau ada kerjaan pagi. Gua satu pesan gue kalau Sel, kerja yang rajin, harus rajin bangun pagi biar lo bisa bayar utang lo. Ngeri banget lihat anak ini main flying fox tapi di tengah jalan flying foxnya macet. Ini tanggapan dari Mikha Tambayang waktu nonton Ipat Dalam Laut, di mana suami ini menjadi aktor utamanya. Oke, with that. Nah, ini kamu juga ngajak Deva untuk nonton juga? Nonton pas syuting juga? Oh, pas syuting Deva sempat main ke lokasi syuting. Waktu Deva syuting juga, aku juga main ke lokasi syuting. Memang itu, maksudnya whatever the project is, aku sama Deva memang dari pacaran juga kayak gitu sih. Adegan yang cukup dewasa, cuma kan nggak semua orang bisa gitu ya. Karena aku juga pernah interview beberapa couple yang ya kalau bisa ditolak kalau ada adegan seperti itu. Cuma kan kalian kayaknya level of respect in professionalism-nya sangat tinggi. Nah, aku pengen tahu mungkin bisa di-share kali pandangan kamu gimana kalau tentang itu. Pasangan harus ada adegan seperti itu. Nah, itu memang kita udah obrolin dari sebelum kita menikah sih, Kak. Sebelum kita ketemu pun kita sudah jadi aktor gitu masing-masing gitu. Dan ternyata pas kita perbincangkan tentang masalah ini, kita berdua Bang Iwan Fals meminta untuk Desta rujuk saja sama istrinya. Itu kan gue 10 tahun untuk kemarin kan, nanya sama gue gimana sih caranya lah gue bubar gitu loh. Jadi lu ngapain nanya? Kenapa lo pada? Lu ini juga sih celangapan juga. Selangapan. Iya kan? Iya sih. Siapa yang kuat sama lu? Jodoh kan akan datang lagi itu. Iya pasti itu. Insya Allah lah. Amin. Udah punya ini. Udah anak tiga. Umur berapa ini? 9, 7. Kan yang punya anak gua kok. Oh iya. Kalau lu Maret nanti 10. Kalau bisa baikan lagi seru tuh. Balik. Wah. Ibu ini marah ketika dia beli susu ultra 1 liter nggak dingin. Dia minta uangnya dikembalikan plus ongkos grabnya. Kalau nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu itu harus dingin. Kalian kasih saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang. Ini teman. And hurry up. Ya balikin uang saya kalau gitu.
ada yang dingin. Gak usah pakai senyum nggak? Customer mungkin marah-marah, lu senyum lagi otak lu di mana itu? No, ya buat. Ya, ongkosnya kesini balikin ya, kereta kesini balikin ya. And then ini barang dikasih. Kalau udah telat, itu adalah no, hurry up. I will call you. No. Bagaimana? Ayo, ada nggak yang berani kayak Dennis Cader manggil Bang Rasman buat? Kalau ngerti mas, saya kagak nanya botak. Botak. Bang botak. Bang botak. 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 Bang botak. Bang botak. Ini emak-emak tangannya iseng amat ya, angkat truk berdua. Seorang pengacara marah saat ditegur saat membawa kendaraan dengan melawan arah. Jagoan, loh bukan, ini kan jalan searah ke bawah. Ya kita kan mengikuti aturan aja. Kalau jangan main fisik pak, Anda bagus pak. Kamu tambahin dulu namanya. Yang 100.000 ya pak. Lawyer nih lawyer. Loh, jenengan lawyer berarti tahu aturannya toh. Aku kemana bu? Lah jenengan kalau berhenti saya mau ke sana, tapi lo berhenti situ loh. Jenengan lo mepet ke kiri situ sebentar, aku tak lewat. Ayo. Ya enggak mas Ki? Oh ya. Oke biar mas ya, sekarang perlu mas. Jangan dilipat sepeda. Postingan Boyan bikin Nikita Mirjani marah dan ingin keluar dari acara. Pagi banget ya Boyan, kayaknya lo gak senang deh sama gue. Ih senang? Enggak, lo gak begini. Dulu Boyan kayak gini. Lo sekarang udah berubah lo. Lo gak begini. Enggak, kalau lo ngomongnya kayak gitu tadi. Ini tuh sudah bernikah ya? Ya apa? Maksud lo apa tadi lo bilang gue banyak musuh, gue bikin masalah apa? Kan sesuai. Enggak, kenapa lo ikutin sama temen gue? Karena harusnya lo ngomong kayak gitu dong. Bingungnya temen di pekerjaan nih. Ya tapi lo gak boleh ngomong begitu, udah gue gak suka. Ya kalau bikin lo bilangin dong, kamu temen gue harusnya ngomong sama Boyan. Jangan kayak gitu. Ya gue gak mau, ya ngapain gue diundang kesini? Udah setahun sekali. Ya bentar lo gini. Gak mau gue. Enggak. Lu ketahuan juga sih Boyan. Ucapan terima kasih dari Alia untuk Mami Angie bikin netizen terharu. Kamu kapan cinta kepada Alia? Sebelumnya ada juga untuk Mami Angie dan kedua kakak adik saya. Untuk Mami Angie, Kianu, dan kakak saya Zahwa, terima kasih karena sudah selalu menemani Alia dalam masa-masa Alia suka maupun duka, selalu bersama. Alia gak akan mungkin mau mengganti apapun di dunia ini, karena Alia sudah mempunyai kalian semua yang membuat Alia sekuat dan setegar sekarang. Terima kasih untuk kasihnya yang tidak pernah lepas dan yang pasti doanya. Terima kasih banyak Mami, Zahwa, dan juga adik saya yang paling ganteng Kianu. Terima kasih udah selalu jagain Alia.